Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah berada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk mengisinya dengan berbagai macam amal soleh untuk memperbaiki diri. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang kesempatan memperbaiki diri di bulan Ramadan, di mana Ramadan ini adalah merupakan karunia Allah bagi orang-orang yang beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Setan-setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Siapa yang dihalangi dari kebaikannya, maka sungguh ia terhalangi. Hadis riwayat Ahmad. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, karena bulan Ramadan ini merupakan bulan yang penuh berkah, marilah kita berupaya semaksimal mungkin untuk mengisi dengan berbagai macam amalan, dengan berbagai macam kebaikan, dengan berbagai macam bentuk ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah, di mana menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikatakan bahwa setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisalnya hingga 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, kecuali amalan puasa. Amal puasa tersebut adalah untukku. Aku sendiri yang akan membalasnya. Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-Nya. Sungguh, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dengan bulan Ramadan yang penuh karunia dan amal soleh, amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya, maka ini sungguh kesempatan bagi kita semua untuk memperbaiki diri. Karena pintu-pintu kebaikan sangat banyak dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu kebaikan itu diantaranya adalah yang pertama, ibadah Ramadan akan dapat merubah karakter seseorang. Seorang manusia, seorang muslim khususnya, yang bisa jadi di bulan-bulan yang lain selain Ramadan, mereka tidak terlalu semangat dalam beribadah atau menjalani ibadah hanya sekedar melaksanakannya. Maka di bulan Ramadan biasanya akan memiliki semangat yang lebih tinggi, lebih rajin tilawah Al-Quran, lebih banyak, lebih sering ke masjid, lebih senang berinfak, bersedekah, dan seterusnya. Di bulan Ramadan juga orang-orang akan menjaga dirinya. Dia tidak akan berbohong. Dia berusaha menahan amarah. Dia berusaha untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan tercela lainnya. Karena dia sadar, karena dia paham bahwa di bulan Ramadan ketika dia sedang berpuasa, ketika dia melakukan keburukan-keburukan, akan mengurangi
pahala puasanya. Maka ketika seorang manusia berusaha untuk menahan diri, melakukan kebohongan, menahan diri dari amarah, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, maka otomatis insya Allah dia akan menjadi lebih baik. Dia akan menjadi lebih soleh. Kemudian juga di bulan Ramadan itu, karena puasa, orang-orang muslim bukan hanya puasa perut, bukan hanya menahan haus dan dahaga, bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi dia juga puasa dari melihat yang tidak baik, mendengar yang tidak baik, juga menjaga hatinya untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Maka kemudian puasanya akan mendorongnya menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, bagaimana agar perbaikan diri itu bisa tercapai dengan Ramadan? Maka yang pertama kita harus berupaya memiliki niat yang lurus. Kita niatkan selama bulan Ramadan kita akan memperbaiki diri kita. Kalau bulan-bulan kemarin kita sudah berusaha baik, semoga di bulan Ramadan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kalau di tahun-tahun yang lalu kita sudah menjadi manusia baik, semoga Ramadan tahun ini kita menjadi yang lebih baik lagi. Nah, karena niat ini menjadi sebuah patokan bagi setiap muslim dalam melaksanakan segala amal perbuatan. Yang kedua, tentukan target amaliyah kita. Supaya kita dapat mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya, maka kita berusaha menentukan target-target ibadah kita. Pertama, akan berapa banyak kita menyelesaikan Al-Quran? Akan berapa kali khatam? Akan berapa banyak tambahan hafalan kita? Kemudian juga berapa banyak kita akan bersedekah? Berapa banyak kita akan memberikan buka puasa kepada saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita? Berapa banyak amalan-amalan baik yang akan kita tingkatkan dibanding dengan bulan-bulan yang lain selain Ramadan? Target-target ini akan menjadikan kita memiliki patokan, sehingga amal kita bukan amal yang asal-asalan. Yang ketiga adalah kita harus berusaha disiplin menjalani target-target yang sudah kita tentukan itu, supaya target yang kita tentukan dapat kita wujudkan. Berusaha untuk disiplin waktu, berusaha untuk disiplin dalam mencapai target, berusaha pula untuk disiplin menjaga diri dan kesehatan kita. Kemudian kita berusaha untuk senantiasa memperbaiki jika ada hal-hal yang kurang. Berusaha untuk memperbaiki jika masih banyak amalan-amalan yang dirasa kurang tepat. Kita belajar kembali, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah kuatkan, semoga Allah mampukan, dan Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah di jalannya, sehingga Ramadan tidak berlalu begitu saja tanpa amal-amal kebaikan yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tergantung bagaimana prasangka hambanya. Maka kita optimistis, semoga kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalani semua target yang kita rencanakan dengan sebaik-baiknya. Semoga Ramadan kita menjadi momen terbaik dalam memperbaiki diri kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni apabila ada hal yang kurang tepat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.